Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatun wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a maradatillah thawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali daripada pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah ila an qala wa idza ijtama'a salawatun wa khafa fawataha qaddama al-fardha thumma al-janazah, thumma al-id, thumma al-kusuf. Ya. Kemudian ini ada permasalahan kalau seandainya sholat itu menjadi satu. Sholat fardu, sholat jenazah, misalkan sholat kusuf bertemu di satu waktu. Dan kalau seandainya salah satunya itu sholat, ya, salah satunya itu dikerjakan, misalkan sholat salah satunya dikerjakan, maka yang lain luput. Ya. Kalau seperti itu, maka mana yang dikerjakan? Ya. Maka di sini dikatakan kalau seandainya sholawat itu berkumpul di satu waktu dan takut salah satunya luput, maka qaddamal fard, maka yang harus diutamakan adalah yang pertama kali adalah sholat fardu, sholat fardul ain, maka dia lebih dikedepankan daripada sholat yang lain. Ya, jadi kalau seandainya misalkan sholat dia mau sholat gerhana, tapi sholat zuhurnya mepet. Nah, kalau seandainya dia sholat gerhana, sholat zuhurnya hilang misalkan, maka yang dikedepankan adalah sholat fardunya. Summal janazah, kemudian yang dikedepankan berikutnya adalah sholat jenazah. Ya, karena sholat jenazah meskipun tidak ada waktunya, tapi jenazahnya kemungkinan bisa cepat untuk berubah. Maka yang lebih bagus bagi jenazah itu apa? Disegerakan untuk dikuburkan, karena takutnya berubah. Dan kalau seandainya dia itu muslim yang baik, maka jenazah itu minta segera untuk dikuburkan. Ya, jadi mereka itu yang sudah jenazah itu, kalau dia itu orang baik, maka mereka itu sudah merasakan bahwasanya tempat dia nanti dikubur itu nikmat. Makanya mereka itu menjerit, ayo bawa aku, cepat bawa aku. Ya, karena apa? Dia kepingin untuk mendapatkan nikmat. Cuma kita tidak dengar. Kalau kita dengar mungkin tidak ada yang berani ngangkut. Atau orang itu orang yang buruk, maka dia menjerit-jerit, ya hai kaum muslimin, kalian mau bawa aku kemana? Jangan bawa aku, biarkan aku di sini. Karena apa? Karena dia sudah merasakan bahwasanya di kuburnya itu sudah dipersiapkan daripada azab waliyadzubillah. Ya, setelah fardu maka dikedepankan sholat jenazah. Dan diperhatikan hendaknya kita itu betul-betul mempelajari daripada sholat jenazah. Jangan sampai kita tidak bisa sholat jenazah. Karena kalau seandainya kita itu nyolati jenazah dan sholat kita itu baik, ya, kita nanti kalau meninggal Allah Subhanahu Wa Taala juga akan mempersiapkan orang-orang yang sholatnya baik untuk nyolati kita. Ya, tapi kalau kita itu seadanya tidak mempelajari sholat, atau terkadang orang tuanya meninggal baru dia itu belajar sholat jenazah. Nah, ini sangat disayangkan. Ya, karena sholat jenazah ini juga fadilahnya banyak. Ya, salah satunya barang siapa yang nyolati jenazah yang itu diampunin sama Allah, maka dia juga bakal diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga barang siapa ya, yang disolati 3 shaf, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu bakal ngampuni hamba tersebut. Makanya minimal
itu ada 3 shaf. Ya, minimal satu shafnya itu 2 orang. Jadi kalau misalkan ada 6 orang ya sama imam, maka ditambah ya. Jadi shaf pertama 2, shaf kedua 2 orang, shaf ketiga 3 orang. Dibuat 3 shaf. Dan setelah dimandikan jenazah itu orang rumah hendaknya langsung menyolatinya dengan apa? Dengan 3 shaf itu tadi. Jangan sampai kita tidak memperhatikan sholat jenazah. Di sebagian tempat ya tidak ada yang nyolati jenazah kecuali harus dikasih upah. Ya, dari saking tidak adanya. Padahal itu fardu apa? Fardul kifayah. Ya, dia kalau dapat ngambil upah gini ya dia tidak dapatkan apa-apa kecuali ya upahnya itu. Ya, dibandingkan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala ya 50.000 tidak ada apa-apa ya. Ya. Sedangkan dosa kita ini banyak ya. Tsummal jenazah, kemudian sholat jenazah. Maka dia lebih dikedepankan setelah daripada sholat ain ya. Fa in khifa taghayyurha wajib taqdimuha hatta 'alal fardi al-aini walau jum'ah wa in kharaja waqtu ya li'anna al-ishtighal bidafniha udhur fi ikhrajil fard an waqti ya. Sehingga ya, jangan sampai jenazah itu sampai apa? Sampai berubah ya, sampai sudah bau ya. Maka ini lebih dikedepankan ya. Lebih dikedepankan langsung disolati, langsung apa? Dikuburkan. Jangan sampai telat ya. Tsumma id ya. Kemudian sholat berikutnya adalah sholat id ya. Habis sholat fardu baru sholat id kalau misalkan takut ya. Maka lebih dikedepankan sholat id. Jadi kalau ada jenazah ada id ya, maka yang dipandukan sholat jenazah baru id ya. Tsummal kusuf, kemudian sholat gerhana. Gerhana matahari atau gerhana bulan ya. Yang waktunya masuk mulai apa? Mulai masuk waktu ketika sudah mulai ada perubahan dan habis waktunya ketika sudah mulai habis gerhananya. Wa idza wa in wasi'al waktu qaddamal janazah tsummal kusuf. Tapi kalau seandainya waktunya masih luas, maka yang didahulukan adalah jenazah. Ya, jadi misalkan sholat zuhur, baru adzan, ada jenazah sama ada sholat zuhur dan waktunya masih luas. Ya, masih jam 12 misalkan. Maka yang dikedepankan adalah jenazah. Habis sholat jenazah langsung sholat fardu. Tsummal kusuf, kemudian kusuf gerhana misalkan. Maka lebih dikedepankan kalau waktunya luas. Tapi kalau seandainya waktunya sempit ya tetap yang dikedepankan adalah fardu. Begitu juga di kehidupan kita sehari-hari, lebih utamakan fardu daripada sunnah. Ya, lebih utamakan sunnah daripada mubah. Kalau mau bagus, anggap sunnah itu sebagai wajib, makruh sebagai haram. Ini seorang itu bakal meningkat. Ya. Jangan sampai malah kebalik-balik. Yang sunnah kita kerjakan, yang fardu kita tinggalkan. Nah ini kebalik-balik. Makanya kita harus tahu apa yang wajib atas kita. Sehingga kita itu lebih mengedepankan yang wajib daripada yang sunnah. Ya, salah satunya yang lebih diutamakan itu kita mengqadha sholat fardu kita daripada memperbanyak sholat sunnah. Ya, jadi misalkan pernah meninggalkan fardu, pernah meninggalkan sholat, ya, kemudian dia taubat. Ya, mana yang lebih afdal? Dia itu mengqadha sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan, apa dia memperbanyak sholat sunnah? Maka yang lebih afdal dia mengqadha sholat-sholat fardu yang pernah dia tinggalkan. Ya, jadi itu yang lebih diutamakan, lebih utama daripada sholat sunnah, lebih utama daripada sholat tahajud. Ya, misalkan seorang mau ya, taubat, dulu pernah meninggalkan sholat ketika di masa mudanya, kemudian dia bangun malam. Ya, bangun malam maka jangan sholat sunnah, sholatnya apa? Qadha. Qadha subuh, qadha zuhur, qadha asar, qadha maghrib, qadha isya setiap hari itu. Nah, itu nanti dihitung ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, juga bangun malamnya juga dihitung ibadah sama Allah Subhanahu wa taala dan dia sudah menggugurkan apa? Fardu. Ya, daripada dia memperbanyak daripada sholat sunnah. Nah, begitu juga jangan sampai seorang itu
melakukan ibadah sunnah, ya, misalkan seorang suami kemudian dia meninggalkan nafkah wajib pada anak dan istrinya. Nah, ini salah juga. Padahal nafkah wajib itu lebih dikedepankan daripada sholat-sholat sunnah, daripada sunnah-sunnah yang lain. Begitu juga istri, jangan sampai memperbanyak ibadah, tapi dia tidak taat sama suaminya, tidak nurut sama suaminya. Ya, meskipun dia haji umroh, tapi kemudian ya menentang daripada suaminya, tidak nurut daripada suaminya. Kecuali kalau suaminya itu memerintahkan yang maksiat, maka tidak boleh apa? Tidak boleh dituruti. Tapi selama itu dia suami, maka seorang wanita itu harus berbakti. Dia harus khidmah kepada suami, dan itu yang ibadah yang paling afdal untuk seorang suami. Tapi terkadang ya, dibolak-balik, ya, terkadang ya, lupa, ya, meskipun suaminya bagaimana, ya, meskipun suaminya bagaimana. Karena kalau kita itu nyikapi sama orang, muamalah sama orang, itu hubungannya antara nafsu dengan nafsu. Ya, kita punya nafsu sebagai seorang lelaki, perempuan juga punya nafsu. Ada egonya, ada keras kepalanya, ada yang tidak mau ya, minta maafnya, ada yang suka berdebat, ada yang meninggalkan tanggung jawab. Tapi seorang istri hendaknya apa? Hendaknya dia itu mengerahkan daripada segala kekuatannya untuk mendapatkan ridha daripada suami. Jadi ya yang lebih afdal itu apa? Mempelajari daripada sikap suami. Oh, suami itu sukanya begini. Oh, suami itu lebih afdal. Karena itu apa? Karena itu wajib. Ya, sehingga ya ini yang lebih dikedepankan daripada seorang istri. Ya, jadi dia sholat, dia puasa, itu yang wajib baginya. Ya, kemudian dia menjaga harga dirinya, menjaga harta suaminya, kemudian taat kepada suaminya, maka dia boleh masuk pintu surga dari manapun yang dia kehendaki. Ya, tapi terkadang ya tidak lepas daripada tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan itu pinter. Ya, mereka itu bisa menjadikan seseorang itu meninggalkan yang lebih utama, dan orang yang mengerjakan itu menganggap dirinya itu bagus. Ya, seperti itu tadi. Terkadang istri ya diiming-imingi untuk ibadah yang baik, ya, tapi dia hubungan sama suaminya gagal total. Nah, atau seorang suami, ya, dia dibisiki sama syaitan untuk ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia meninggalkan nafkah. Ya, makanya Imam Ghazali mengatakan bahwasanya selamat itu bukan harus bukan dengan menuntut ilmu, habis itu selamat, enggak. Ya, bahkan yang menuntut ilmu ada apa namanya? Ada penyakit yang harus ditinggalkan. Ulama juga ada, ya, pejabat juga ada, masyarakat juga ada. Nah, syaitan itu pinter. Ya, misalkan orang itu ahli ibadah, ya, dia tidak mungkin maksiat. Dia jauh daripada maksiat. Ya, tidak pernah minum khamar, tidak pernah sama perempuan, tidak pernah main-main, tinggalkan daripada yang haram, betul-betul meninggalkan haram. Lalu syaitan bagaimana cara merasukinya? Syaitan itu menghembuskan di hatinya, kamu itu yang paling afdal, kamu itu yang paling bagus. Sehingga apa? Dia ngerasa dirinya yang paling bagus. Dia ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam keadaan dia sombong, dalam keadaan dia ngerasa lebih bagus. Kemudian dia mulai ujub. Ya, ujub itu apa? Membanggakan dirinya. Tanda-tandanya sering ngomong saya begini daripada kebaikan-kebaikannya. Nah, ini apa? Ini yang menyebabkan seorang itu dia melakukan daripada kesalahan, tapi dia menganggap dia itu baik. Nah, ini apa namanya? Termasuk orang yang merugi. Makanya harus pintar-pintar. Kalau seandainya dia fardu, maka kerjakan fardu. Lebih dikedepankan daripada yang lain. Ya, jangan sampai termasuk yang tertipu daripada syaitan. Jangan sampai tertipu daripada syaitan. Karena syaitan itu kalau misalkan orang tidak mungkin melakukan maksiat, maka dibisiki penyakit-penyakit daripada hati. Penyakit hati ini juga merusak amal. Ya, ujub, kibir, hasad. Itu 3 sifat pokok penyakit hati. Dari situ muncul penyakit-penyakit yang hati yang beragam lainnya. Tapi ujub, kibir, hasad.
Ya, ujub, rasa sombong, juga rasa hasud. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan malaikat di setiap tingkatan langit yang fungsinya untuk memfilter. Kalau amal hamba ini dia amal yang ujub, langsung ditolak sama malaikat. Tidak sampai kepada Allah. Oh, ini hambanya sombong, ditolak sama malaikat. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seseorang itu lebih memperhatikan ilmu wajib, ilmu yang wajib ya. Tsummal kusuf wa yusalluna linahwi zalazil wasawaik munfaridin. Ya. Kemudian juga disunnahkan untuk sholat kalau seandainya ada gempa. Ya, kalau seandainya ada gempa, ada musibah, ada sawaik ya, ada petir ya yang menyambar, kemudian ada angin topan misalkan, maka dia disunahkan apa? Disunahkan untuk sholat munfaridin, sholat sendiri-sendiri 2 rakaat, ya, tidak berjamaah. Ya, li'adami wurudiha, karena tidak ada yang mengatakan disunahkan untuk berjamaah. Ya, kenapa kok disunahkan untuk sholat? Supaya tidak termasuk daripada orang-orang yang ghafilin, ya, orang-orang yang lalai. Kita di dalam agama Islam kita yakin ya, dengan satu hal, bahwasanya bala tidak turun kecuali disebabkan karena maksiat, dan bala tidak diangkat kecuali dengan taubat. Ya, itu daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini pakar tafsir yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma allimhu Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas, orang yang faham agama dan orang yang faham tafsir. Dan beliau mengatakan satu hal yang paling sudah pasti di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya azab tidak turun kecuali disebabkan gara-gara maksiat, dan tidak diangkat kecuali dengan gara-gara taubat. Ya. Dan kalau seandainya seorang itu terdapat ujian ya, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak daripada istighfar. Yursil sama alaikum midrara. Ya, kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala bakal ngasih daripada karunia-Nya, Allah Subhanahu wa taala bakal ngasih taubatnya, Allah Subhanahu wa taala bakal ngasih rezekinya, disebabkan gara-gara apa? Memperbanyak daripada istighfar. Ini bab daripada bab mana yang dikedepankan daripada sholat-sholat ya. Kemudian masuk ke bab sholatul istisqa, ya, sholat untuk memohon hujan ya. Wa sunnal istisqa biddu'a khalfas salawati wa fi khutbatil jum'ah ya. Dan disunnahkan al istisqa, memohon daripada hujan ya, itu dengan minimal berdoa khalfas salawat, setelah sholat ya. Setelah sholat, meskipun sholatnya sholat sunnah, maka disunnahkan dalam keadaan tidak turun-turun hujan, maka dia disunnahkan untuk apa? Berdoa memohon memohon diturunkan hujan ya. Wa fi khutbatil jum'ah, dan juga ketika khutbah Jum'ah ya, maka apa? Disunahkan bagi khatib itu untuk memohon diturunkan hujan. Wal afdal an ya'mural imamun nasa bil birri wa shami 3 ayyam. Dan yang paling afdal salat istisqa itu bagaimana? Salat istisqa itu paling afdal ketika seorang imam ya, seorang imam atau ketua yang paling tinggi di suatu negara, atau wakilnya seperti qadhi atau menteri atau seorang yang memiliki kekuatan ya, memerintahkan orang-orang itu untuk apa? Untuk berbuat baik dan juga untuk puasa 3 hari. Nah, kalau seandainya sudah diperintahkan sama ketua kita, ya, misalkan presiden memerintahkan, wah ini daerah ini tidak turun hujan, maka diperintahkan untuk puasa 3 hari. Ya, maka puasanya itu menjadi apa? Wajib. Puasanya menjadi apa? Wajib.
Tapi kalau seandainya sudah lewat, tidak sholat, tidak puasa, ya dia dosa, tapi dia tidak wajib untuk qadha ya. Cuma dia dosa saja karena tidak mengikuti perintah. Ya. Shaumu thalathah ayyam qabla yaumil khuruj ati li'anna shaumu mu'inu 'ala riyadhah wal khusyu' wa ya'muru yasiru wajiban wa bi amrihi yasiru wajiban fayajibu fihi tabyid niyyah wa ta'yin kama qalahu Syarqawi. Dan ketika diperintahkan sama presiden atau ketua, ya maka puasanya itu menjadi wajib. Ketika dia wajib, maka dia wajib kita untuk niat sebelum apa? Ya, sebelum fajar. Ya, jadi kita wajib sebelumnya itu niat. Ya, tabyid niat. Berarti niat setelah maghrib. Besok misalkan puasa, maka kita wajib apa? Dari setelah maghrib sampai sebelum fajar untuk niat puasa. Ya, puasa apa? Puasa untuk sholat istisqa. Ya. Fayajib tabyid niyah. Wa shamu thalatha ayyam. Wa yakhrujuna fir rabi' siyaman ila sahra bi thiyabil badlah mutakhashyi'in. Ya. Kemudian di hari yang keempat, ya, atau di hari yang keempat dia keluar ke sahra misalkan, ke tempat yang lapang, ya, dalam keadaan puasa. Fi katsalatha qablahu wa shaim la tarud da'watuhu. Jadi 3 hari sebelumnya sudah puasa, kemudian di hari keempat dia puasa. Karena apa? Karena puasa itu terkadang doanya tidak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga paling bagusnya keluar ke sahra dalam keadaan puasa, dalam keadaan memakai pakaian yang biasa, pakaian sehari-hari, ya. Tidak memakai pakaian yang bagus-bagus, karena kita ini sedang mengharap sama Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling bagus itu memakai pakaian yang tawadhu, mutakhasyiin, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jalannya pun juga dalam keadaan jalan orang-orang yang betul-betul butuh. Ya, coba kita perhatikan orang kalau butuh sama orang. Gimana tuh? Wah, pakai muji dulu, pakai ya, apa namanya, ya, berusaha untuk memujinya, nyenangkan, terakhir pinjem duit. Itu kan orang-orang seperti itu kan, wah pinter banget itu, merunduk gini gini ya. Ya, itu orang-orang yang butuh memang keadaannya itu seperti itu. Begitu juga ketika kita itu butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau seandainya kita butuh sama orang kemudian kita itu sombong. Ya, pinjamkan duit, kalau enggak saya tak minggir minta pinjam sama orang. Kalau kamu enggak minjemin, saya pinjam sama orang. Ada enggak uangnya? Kira-kira dikasih? Ya enggak bakal dikasih. Ya, wis cari sama orang lain. Ya, ngapain datang ke saya? Ya, begitu juga ketika seorang hamba mau minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta dalam keadaan dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dalam keadaan luluh hatinya, ya, tidak sombong, ya, kemudian tidak melihat ada solusi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala senang dengan hamba-hamba yang seperti ini, hamba-hamba yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jalannya pun dengan jalan yang penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil masyayikh wasibyani wal bahaim, ya. Kemudian keluar dengan seluruh orang-orang tua. Orang-orang tua yang ada itu diajak untuk keluar ke padang, ya, untuk sholat bareng-bareng, ya. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan al-barakah fi shibanina. Keberkahan itu ada di orang-orang tua kita, ya. Orang-orang yang sudah tua lanjut, ya, banyak ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, maka dikasih rahmat sama Allah Subhanahu wa taala itu lebih, apalagi kalau sudah sampai umur 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun dan dia termasuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang di antara mereka menjadi habibullah, ya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala setelah dia menginjak usia 90 tahun, ya, 100 tahun. Nah, itu kalau taat sama Allah Subhanahu wa taala, wah ini termasuk apa? Termasuk kekasihnya Allah Subhanahu wa taala.
keberkahannya itu banyak ya. Wasibyan, begitu juga anak-anak kecil ya. Li'anna du'aahum aqrabu ilal ijabah. Ya, karena mereka orang-orang yang sudah tua dan anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil kan tidak ada dosanya itu. Masih belum apa? Masih belum mukallaf ya. Maka terkadang doa mereka itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka disunahkan juga mengeluarkan mereka, mengikut sertakan mereka di dalam salat al-istisqa. Ya, aqrab ya wabil majanin alladzi la yakhafu minhum inda Ibnu Hajar. Dan juga menurut Ibnu Hajar dan orang-orang yang gila, orang-orang yang gila yang tidak mengganggu lah istilahnya, diajak juga ikut serta. Ya. Wal bahaim, begitu juga seluruh binatang-binatang ternak ya. Li'annal jami' talibuna fa fadluhu ta'ala ya. Karena binatang itu juga perlu yang namanya air ya. Ketika ada air yang mereka kerepotan ya. Wali khabar laula syababul khusya' wa bahaim rutta' wa syuyukhur rukka' wa atfalur rudda' la subba alaikumul adzabus sabba. Karena Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan kalau bukan gara-gara anak muda yang khusyuk. Ya, anak muda itu biasanya apa? Biasanya masih lalai. Tapi ini kalau misalkan ada anak muda yang takut sama Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya itu tinggi. Wa bahaim rutta. Kalau bukan gara-gara binatang yang digembalakan. Wa syuyukhur ruk'a, dan orang-orang tua yang rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atfalur rudha, dan bayi-bayi yang sedang disusui oleh ibunya. Kalau bukan karena mereka ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La sabba alaikumul adzab sabba. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau bukan gara-gara berkahan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada kalian dengan sekali turunan. Ya, jadi terkadang apa? Walaula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'din. Ya, kalau bukan karena keberkahan satu orang satu sama yang lain. Makanya kita tidak boleh apa? Nganggap orang lain itu lebih buruk daripada kita. Kita harus nganggap diri kita itu lebih buruk. Terkadang ya, ini kalau bukan gara-gara bayi-bayi yang sedang disusui. Kalau bukan gara-gara orang-orang tua yang tengah malam itu apa? Ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita maksiat. Ya, maksiat di bumi sekarang ini kira-kira banyak apa enggak? Banyak sekali ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini masih ngasih apa? Aman sama kita. Gara-gara apa? Gara-gara orang tua yang bangun malam di tengah malam, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ngaji Quran, tahajud. Ya gara-gara mereka ini. Ya. Kalau bukan gara-gara mereka ini, kalau bukan gara-gara mereka, ya Allah Subhanahu wa taala bakal nurunkan azab. Ya, gara-gara rukuknya mereka. Bahkan kalau seandainya orang soleh itu dicabut di tengah-tengah satu masyarakat, mungkin juga langsung tertimpa. Ya, makanya ini katanya Allah Subhanahu wa taala, walaula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'd. Ya, kalau bukan gara-gara berkahnya orang, berkah satu orang bisa menolak bala. Salah satu yang menolak bala juga majelis taklim semacam ini. Ini menolak bala. Begitu juga orang-orang soleh. Begitu juga binatang-binatang ternak yang sedang digembalakan, dan juga anak-anak muda. Anak-anak muda yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendapat apa? Mendapat naungan di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada anak muda yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya apa? Nilai plus ya. Sehingga binatang ternak pun juga dikeluarkan untuk ikut serta di dalam sholat berjamaah ya. Cuma tidak dekat soft ya. Ba'da ghuslin wa tandhib ya. Kemudian kita disunahkan untuk apa? Untuk mandi dan juga untuk membersihkan badan kita. Wa yusalluna rak'ataini kal'id ya. Kemudian kemudian salat istisqa itu salat 2 rakaat seperti salat Id. Wa yaktubu khutbataini aw wahidah wa ba'daha afdal. Kemudian setelah salat maka khutbah dua kali khutbah, sama seperti apa? Seperti salat Jum'ah ya, tapi kemudian memperbanyak daripada istighfar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
atau khutbah sekali ya. Atau khutbah sekali. Ya. Wa ba'daha afdal wa kaunuha qabla shalah au ba'daha ya. Bisa sebelum salat atau setelah salat ya, tapi paling afdal apa? Ba'daha. Setelah salat baru kemudian khutbah. Wastaghfirullah taala badala takbir. Kalau salat Id itu disunahkan apa? Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau misalkan salat istisqa maka diganti dengan apa? Astagfirullah, istighfar, sama seperti salat Id. Wayat ujahron, kemudian berdoa secara keras ya, bareng-bareng. Wastaqbalal qiblah ba'da thulusil khutbah atsaniyah. Kemudian khatib menghadap kiblat setelah berjalan 2/3 khutbah di khutbah yang kedua. Wa hawwalal imamu wan nasu thiyabahum hina idzin. Wa balagha fiha fid du'a sirran wa jahran tsumma istaqbalan nas ya. Jadi ketika khatib itu mau minta doa sama Allah Subhanahu wa taala, maka khatib itu menghadap ke kiblat karena doa yang paling afdal adalah menghadap ke kiblat ya. Sehingga setelah mau doa di khutbah yang kedua apa menghadap ke kiblat ya. Wa hawwala al-imam wan nasi hala julusihim thiyabahum ay ardiyatahum hina idzin hina istaqbal al-qiblah bi an yaj'al makan ala kulli janib min al-ayman wal aisar wal a'la wal asfal ala al-akhar wa hadha fil murabba ya. Kemudian pakaiannya itu dirubah, misalkan pakai rida di sebelah kanan maka dirubah sebelah kiri ya, yang atas itu dirubah menjadi sebelah bawah ya, untuk agar Allah Subhanahu wa taala merubah daripada keadaan kita ya. Wa balagha fiha fid du'a sirran wa jahran. Kemudian bersungguh-sungguh doa kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan ya sir atau keras ya, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi apa? Khatib, dan imam itu makmum itu ngamini. Tsumma ba'da faraghi minad du'a istaqbalan nas. Setelah selesai doa, khutbah itu baru khatib itu baru menghadap ke orang-orang. Wa hatsahum 'ala ta'ah, dan menyemangati orang-orang untuk apa? Untuk taat. Ya, wa sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khatama bi astaghfirullah li wa lakum ya. Kemudian ditutup dengan astaghfirullah li wa lakum wa li walidina wa li walidikum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wa taraka kullu rida'ahu muhawwalan hatta yanzi'a thiyabahu wa yastashfa'u kullu bi khalisi amalihi wa bi ahlil khair siyama aqaribi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kemudian setiap orang itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal solehnya. Ya, kita biasanya setiap orang itu ada amal yang soleh yang dia kerjakan. Maka minta, ya Allah, berkat amal solehku ini agar Allah Subhanahu wa taala ngabulkan daripada doa-doa. Jadi kalau tawasul dengan amal soleh itu sudah diperbolehkan semuanya, sepakat, karena hadisnya itu sahih di di Riyadhus Shalihin. Dan juga disunahkan untuk tawasul dengan kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah meninggal. Biasanya istisqa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Maka Sayyidina Umar tawasul dengan apa? Dengan menjadikan doa itu kepada Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ya Allah, dulu kami itu bertawasul dengan Nabimu, maka kami sekarang bertawasul dengan siapa? Dengan pamanmu. Ya, bukan berarti kita tidak boleh tawasul dengan Nabi Muhammad SAW, karena sholat sholat istisqa itu perlu ada orang yang memerankan, perlu ada yang sholat, perlu ada yang khutbah. Ya, sehingga mereka itu tidak tawasul kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung, karena mereka butuh sosok seseorang yang menjalankan daripada sholat istisqa sama khutbah istisqa. Sehingga Sayyidina Umar itu mengatakan apa? Ya Allah, kami dulu bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW ada, beliau yang khutbah, beliau yang sholat. Tapi karena Nabi Muhammad SAW itu tidak ada, maka kami sekarang bertawasul dengan pamanmu. Sehingga
beliau yang khutbah, beliau yang doa. Begitu juga kalau seandainya ada orang soleh di tengah-tengah kita, maka kita memerintahkan ya, minta sama dia untuk apa? Untuk yang sholat, untuk yang doa. Karena itu apa? Karena itu lebih cepat untuk dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada seorang yang ya, sampai ada diceritakan bahwasanya ada orang di satu zaman ya, dia dapati orang-orang itu keluar sholat istisqa ya, dalam keadaan puasa diperintahkan sama imam. Maka orang ini yang terkadang tidak dipedulikan sama orang ya, itu mengatakan, kalian itu sholat dengan hati bagaimana? Apakah kalian itu sholat dengan hati yang takut sama Allah Subhanahu Wa Taala? Maka orang-orang itu mengatakan, ya kami ini takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kami sholat istisqa dengan hati yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang ini tersenyum. Kemudian ya silahkan kalian sholat istisqa. Setelah sholat istisqa khutbah, akan tapi tidak turun-turun hujan. Maka orang ini tadi mengatakan, kamu itu sholat dengan hati yang takut kok tidak dikabulkan. Gini loh caranya sholat dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia ini ya, sholat 2 rakaat, setelah salam doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lama Allah Subhanahu Wa Taala nurunkan daripada hujan. Ya, karena ada orang-orang yang terkadang di tengah masyarakat itu tidak digubris. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah ngasih tahu lewat Nabi Muhammad SAW, ruba terkadang khas ya, ruba akbar ya, terkadang orang yang pakaiannya itu biasa, pakaiannya itu ya, berdebu, pakaiannya itu compang-camping, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu qasama. Kalau seandainya dia sumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan daripada sumpahnya. Ya, jadi terkadang ada orang-orang yang tidak digubris. Ya, tapi kalau seandainya dia minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, langsung dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita hendaknya minta sama orang soleh. Adapun fadilahnya orang soleh luar biasa. Disebutkan juga banyak di dalam Al-Quran. Wa kana abuhuma salihah. Di surat apa itu? Al-Kahfi. Wa kana abuhuma salihah. Maka ini ada hartanya anak. Dan anaknya ini keturunan daripada orang soleh. Ayahnya yang ketujuh itu orang soleh. Sehingga hartanya itu dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala berkat dia itu keturunannya orang soleh. Ayahnya yang dimaksud itu ayah ke-7. Jadi kalau seandainya kita soleh, ya kita itu menjaga keluarga kita sampai 7 keturunan. Dan kita juga menjaga orang rumah kita dan juga menjaga tetangga-tetangga kita. Ya, tetangga itu ada yang mengatakan 40 rumah. Ya, jadi 40 ke kanan, 40 ke kiri, ya, ke depan, ke belakang itu 40 rumah itu dijaga sama siapa? Satu orang soleh. Makanya ada yang mengatakan sebuah pepatah Arab, aljar qobladar. Deloken tonggone sopo sebelum kamu beli rumah. Ya, kalau ada orang soleh, ya kosong tanahnya itu beli. Ada orang soleh tinggal, ya, sampingnya rumah dijual itu beli. Lebih diutamakan apa? Tonggonya disari sapa dulu. Kalau seandainya tetangganya orang soleh, maka itu lebih bagus bagi kita itu untuk bertetangga dengan orang soleh. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan? 1-2 pertanyaan. Belum pernah sholat istisqa? Sini belum pernah ya? Kalau di Tahrim itu pernah itu. Di Tahrim kita pernah alami sekali. Biasanya kalau di Tahrim itu hujannya setahun sekali atau setahun 2 kali. Tapi kadang kalau banjir, kalau terus ya banjir semuanya. Gara-gara enggak persiapan selokan itu. Jadi terkadang ada tiba-tiba majrosel, namanya itu majrosel, tempat ngalir gitu aja. Jadi sama orang-orang ya dibiarkan. Ini tempat aliran air, jangan bangun bangunan di sini. Jadi kalau hujan wis ngalir gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah binatul qabul wa tamkul sama la rusina rusina ma bi jamsi ba'al thumma rumajin. Urim, fama la syashad Muhammad Ali Bashan thumma la syashad.
رسول الكريم ثم على رحمتنا وأمواتكم وأمة المسلمين عما ومن أمر هذا المسجد وبالله من السنين والقائمين عليه سابقا وذلك الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعلهم الجنة ويكثر من مثوباتهم وضيف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويجعل علينا من بركاتهم وسرورهم وأنوارهم وأمرهم في الدين والآخرة الذين يقولون صلاة شاملة وعلى من يؤمر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.